Apakah kalian pernah menggosokkan sisir pada rambut kalian? Setelah menggosok sisir pada rambut, apakah kalian pernah mendekatkan sisir tersebut pada benda-benda kecil seperti potongan kertas? Apakah yang terjadi pada potongan kertas tersebut? Apakah potongan kertas tersebut tertarik pada sisir? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Agar kalian dapat mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fabella Sidkia Karines. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang listrik statis dan penerapannya. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu konsep dari listrik statis? Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Ilmuwan dari Prancis, Charles Augustin Coulomb, menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut, dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb atau Fc dapat dituliskan sebagai berikut. Fc sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R2. Dengan Fc sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K sama dengan konstanta sama dengan 9 kali 109 Newton meter persegi per Coulomb persegi. R sama dengan jarak antara dua muatan dengan satuan meter. Q1 sama dengan besar muatan listrik benda pertama dengan satuan Coulomb. Q2 besar muatan listrik benda kedua dengan satuan Coulomb. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q, sebuah muatan uji Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R.
Berdasarkan hukum Coulomb, muatan Q0 tersebut akan memperoleh gaya tolak dari muatan Q sebesar F sama dengan K kali Q kali Q0 per R kuadrat. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji, Q0. Dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Dengan E sama dengan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton. Q sama dengan besar muatan listrik dengan satuan Coulomb. Tahukah kamu mengapa petir itu berbahaya? Apa sih sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau perpindahan elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu delta V sama dengan W per Q, dengan delta V sama dengan beda potensial listrik dengan satuan volt, W sama dengan energi listrik dengan satuan joule, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb. Setelah kita tahu tentang listrik statis, yuk kita lanjut pelajari penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Bacalah informasi berikut dengan teliti. Yang pertama, yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Baiklah teman-teman, selanjutnya penggunaan listrik statis dalam teknologi. Yang pertama, penggunaan listrik statis dalam teknologi pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif.
Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah untuk dibersihkan. Yang kedua yaitu pengecatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Teman-teman, apakah kalian sudah paham tentang listrik statis dan penerapannya? Supaya kita bisa menakar seberapa paham sih kita tentang bab ini, yuk coba kerjakan latihan soal berikut. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, besarnya konstanta sama dengan 9 dikali 109 Newton meter persegi per kolom persegi. Diketahui, muatan 1 sama dengan Q1, muatan 2 sama dengan Q2. Jarak kedua muatan R sama dengan plus Q sama dengan plus 2Q sama dengan 2 cm sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya gaya kolom kedua muatan, jawabnya adalah Q1 kali Q2, FC sama dengan K dikali R kuadrat. F sama dengan 9 kali 109 Newton meter persegi per kolom persegi kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom 2 kali 10 pangkat min 2 meter 2F sama dengan 11,52 F sama dengan 1,152 kali 10 pangkat 24 Newton. Jadi, besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Nah, teman-teman, perlu kita sadari ya bahwa listrik statis sangat dekat loh dengan kehidupan kita. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk belajar dan banyak membaca bukunya. Semoga video yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.